Si Laravel ini adalah sebuah framework yang open source, jadi teman-teman bisa menggunakannya tanpa perlu membayar. Dan juga Laravel ini dibangun dengan bahasa dasar atau basicnya itu menggunakan PHP dan menggunakan konsep MVC atau model view dan controller. Laravel ini memiliki fitur yang powerful seperti routing yang fleksibel, sistem templating, database migration yang sudah digunakan, lalu ada ORM atau Object Relational Mapping, dan masih banyak lagi. Mungkin next. Nah, kenapa sih teman-teman itu harus belajar Laravel? Itu mudah dipelajari, teman-teman. Nah, kenapa kok mudah dipelajari? Karena Laravel ini memiliki dokumentasi yang sangat lengkap dan mudah dipahami oleh developer pemula. Dan selain itu, Laravel juga memiliki struktur kode yang konsisten dan intuitif, sehingga mudah untuk dipelajari oleh developer. Lalu yang kedua adalah produktivitas yang tinggi. Laravel ini menyediakan fitur-fitur ataupun library yang memudahkan developer dalam mengembangkan sebuah aplikasi web, seperti sistem templating, database migration, dan ORM yang kuat. Dengan adanya fitur-fitur. Halo? Kenapa? Suaranya tadi. Mungkin Sebentar. Halo, tes. Suaraku gini udah terdengar nggak? Masih nge-lag. udah aman. Oke. Tadi saya ulangi di poin yang kedua ya, adalah produktivitas yang tinggi. Nah, Laravel ini menyediakan banyak fitur-fitur dan library yang memudahkan developer dalam pembangunan aplikasi website, seperti sistem templating, database migration, dan ORM yang kuat. Dengan adanya fitur-fitur ini, developer itu dapat menghemat waktu dan fokus pada pengembangan fitur dari bisnis utama dari aplikasi web tersebut. Lalu adanya keamanan yang tinggi. Laravel ini memiliki sistem keamanan yang kuat dan mudah untuk digunakan. Lalu ada komunitas yang aktif. Nah, Laravel ini juga memiliki komunitas yang aktif dan besar di seluruh dunia. Nah, komunitas ini sendiri terdiri dari developer yang berpengalaman dan siap membantu teman-teman jika ada kendala dalam penggunaan Laravel ini. Lalu ada juga keuntungan lainnya yaitu skalabilitas yang baik. Nah, Laravel ini dirancang untuk memperhatikan skalabilitas sehingga memudahkan untuk pengembangan aplikasi website yang scalable dan mudah untuk ditingkatkan ke level yang lebih besar. Ya. Share screen-nya masih belum ditampilin. Sebentar. Udah kelihatan belum? Sudah, Kak. Oke. Lanjut ke adanya integrasi dengan teknologi terbaru. Nah, Laravel ini selalu mengikuti perkembangan teknologi terbaru, sehingga mudah untuk diintegrasikan dengan teknologi-teknologi yang sedang tren saat ini. Seperti mungkin teman-teman ada yang tahu bahasa pemrograman Vue.js, yaitu framework dari JS sendiri, lalu ada React.js, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu dokumentasi lengkap. Dari website resmi dari Laravel sendiri sudah memuat banyak informasi tentang bagaimana cara menggunakan si Laravel ini untuk mengoptimalisasikan website teman-teman ini agar lebih powerful seperti itu. Lalu next. Nah, ini mungkin sedikit histori tentang Laravel. Laravel sendiri itu dibuat oleh Taylor Otwell pada April 2011. Nah, Laravel ini dibuat oleh Otwell karena dia tidak menemukan framework yang up to date pada versi PHP saat itu. Hanya dia berpikir untuk membuat sebuah framework untuk memudahkan developer dalam pembangunan sebuah website dengan basis
pemrograman PHP. Next. Nah, ini ada beberapa survei the most popular back-end framework pada Maret 2011. Mungkin terlihat ya, di nomor yang pertama, yang paling tinggi, yang paling populer untuk back-end framework yaitu adalah Laravel. Lalu disusul dengan Django, Flux, Express, dan lain sebagainya. Nah, Laravel adalah merupakan framework yang paling populer saat ini. Mungkin teman-teman selain Laravel ada yang kenal dengan CodeIgniter, lalu ada Symfony. Nah, itu ketiga framework ini juga menggunakan bahasa basic PHP. Lalu next. Nah, ini juga ada survei market share dari framework PHP, ada Laravel, CodeIgniter, Symfony, lalu ada Zen, dan lain sebagainya. Lalu next lagi, Mas. Nah, ini kita bandingkan antara dua framework yang paling populer di PHP, yaitu antara Laravel dan CodeIgniter. Nah, hasilnya untuk survei terbaru dari Google Trends sendiri, Laravel masih memiliki minat yang tinggi ketimbang dari CodeIgniter sendiri. Nah, ini sangat enak sekali ya buat teman-teman yang belajar, mungkin baru belajar tentang framework PHP, bingung milih antara CodeIgniter atau Laravel. Dari survei sendiri, ini sendiri dapat terlihat bahwa pengguna itu banyak yang menggunakan Laravel ketimbang dari CodeIgniter. Terus next, Mas. Nah, lalu ada fitur-fitur dari Laravel sendiri. Nah, fitur itu apa aja sih? Yang pertama itu adanya modularity. Nah, di Laravel sendiri sudah menyediakan beberapa modul bawaan untuk peningkatan dari aplikasi yang akan teman-teman buat. Lalu ada juga testability. Nah, Laravel ini juga menyediakan fitur bantuan dalam pengujian sistem teman-teman yang kalian bangun di website menggunakan Laravel ini agar bisa mengoptimalkan sistemnya dan tidak ada bugs ataupun error saat pendistribusian atau di-share ke internet gitu, webnya. Lalu Laravel juga memberikan pendekatan yang fleksibel pada pengguna untuk menentukan routing dalam aplikasi webnya. Selain itu, untuk membantu skala aplikasi dengan cara yang lebih baik dan meningkatkan kinerjanya. Lalu ada configuration management. Nah, aplikasi web yang dirancang di Laravel ini dapat dijalankan di lingkungan berbeda. Laravel juga menyediakan pendekatan yang konsisten untuk menangani konfigurasi dengan cara yang efisien. Mungkin lingkungan yang berbeda ini, semisal kalau Laravel ini akan dipadukan dengan Vue, React, dan lain sebagainya. Seperti itu. Lalu ada query builder dan ORM. Nah, ini Laravel mengembangkan pembuatan query yang membantu dalam query basis data menggunakan berbagai metode rantai yang sederhana. Mungkin dalam yang sudah teman-teman pelajari, yang mungkin sudah belajar tentang dasar MySQL, nah itu dari sintaksnya itu kan banyak banget ya teman-teman. Untuk kita ambil contoh, dalam mengambil sebuah data dari tabel, kita harus memasukkan kode select bintang from, habis itu nama tabelnya. Sedangkan dari Laravel sendiri sudah menyediakan alat bantu untuk bisa membuat query itu agar lebih sederhana, seperti itu. Lalu ada skema builder. Nah, pembuatan skema ini mempertahankan definisi dan skema dari basis data dalam kode PHP dan melacak sehubungan dengan migrasi basis data. Nah, ini akan lebih berfungsi ketika teman-teman membuat sebuah database. Jadi teman-teman dalam pembuatan database sendiri bisa terdokumentasi di Laravel ini. Dan teman-teman untuk pembuatan sebuah tabel itu teman-teman nggak perlu masuk lagi ke halaman localhost PHP MyAdmin. Sedangkan kalau menggunakan Laravel ini teman-teman bisa memanfaatkan skema builder ini untuk membuat tabel pada database teman-teman. Seperti itu. Lalu next. Nah, lalu ada requirement skill ini yang teman-teman harus setidaknya pernah belajar untuk bisa memahami apa itu Laravel. Yang pertama, ya sudah pasti dari sisi front end-nya, yaitu dari HTML ataupun CSS-nya. Lalu ada PHP Basic. Nah, ini mungkin teman-teman sudah banyak belajar tentang PHP Basic ini.
lalu, mempelajari PHP dengan konsep OOP atau abstraction. Nah, ini teman-teman harus belajar tentang bagaimana OOP itu pada PHP gitu, agar dalam pembelajaran di Laravel ini teman-teman akhirnya paham nih, kenapa kok, ada ini dan itu gitu. Lalu ada juga, harus memahami basic tentang MVC dari framework tersebut. Dan yang terakhir yaitu tentang kegigihan teman-teman untuk belajar. Dari sekian banyak, metode-metode ini yang harus teman-teman pelajari, teman-teman harus bersabar ya. Karena mungkin dalam pembelajaran ini pasti teman-teman akan mengalami sebuah error atau sebuah, stuck gitu ya, di mana teman-teman bingung nih mau ngapain. Nah, tapi, enaknya di Laravel ini tadi sudah saya sampaikan bahwa ada komunitas tadi. Nah, teman-teman bisa share ke situ. Ada masalah apa mungkin nanti bisa dibantu di komunitas tersebut, seperti itu. Next. Nah, untuk instalasinya sendiri teman-teman, diharap sudah menginstal yang pertama yaitu SAM, lalu ada Composer, lalu PHP dengan versi lebih dari 8.1 yang lebih atas dari 8.1 untuk mempermudah agar sesuai dengan requirement dari Laravel ini sendiri yang terbaru. Lalu, juga Node.js. Mungkin, bisa diinstal dulu teman-teman, dari keempat ini. Kalau sudah, selesai instalnya chat ya di general ini, biar saya bisa lanjutkan materinya. Permisi. Ya? Mohon maaf Kak, ini ada tutorialnya nggak ya? Soalnya agak bingung buat download Composer sama update PHP-nya. Oke. Mas Christian bisa dibantu? Kenapa? Suaramu Christian agak ini, Kenapa? suaramu pecah, rusak, Halo? kurang jelas Mas Ian. Tes. Masih belum nyambung. Belum sih, masih, pecah. Tes. Oke, sip. Silakan. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kita kan udah belajar tentang materi pengenalan Laravel. Mungkin kita langsung saja ke prakteknya, karena kalau belajar kalau nggak praktek ya kayak ada yang kurang gitu. Jadi di sini teman-teman udah menginstal ini kan, XAMPP, Composer dan lain sebagainya ini. Mungkin aku anggap udah aja ya, karena di requirement event-nya juga kita diharuskan untuk menginstal beberapa ini. Nah, untuk Sorry Mohon Mas, maaf Kak, apa? saya belum download itu Composer sama PHP karena nggak tahu Kenapa, Mas? tutorialnya gitu. Ada tutorialnya nggak ya? Halo? Halo? Tes. Iya, suara saya jelas nggak Kak? Suara saya kedengeran nggak ya?
Masuk. Kalau suaraku kedengeran kan? Iya, itu kita nanti dengar. Kayaknya agak nggak Oke, nyampe saya di lanjut aja ya. Kak Krisdion deh. Jadi di sini Ya. untuk menginstal Laravel di sini bisa menggunakan Composer di sini kayak Composer Git Project, Laravel/Laravel. Nah, example app ini nama dari aplikasi yang akan kita buat. Di sini ada example app, nanti aplikasinya itu bakal bernama example app. Nah, terus kita masuk ke folder CD example app, dan untuk menjalankan aplikasi Laravel sendiri kita bisa menggunakan PHP Artisan Serve. Oke, mungkin aku lanjutin aja ya. Nah, di praktek kali ini kita akan membuat project di DSC Block, dan ini adalah project sederhana ya. Oke, untuk persiapannya sendiri, di sini kita bisa menginstal Laravel kayak yang tadi. Bentar, aku share screen yang ini aja. Ini share screen-ku berjalan nggak ya? Halo, Masuk Kak. tes. Oh ya, mungkin ada yang kesulitan install requirement tadi. Share screen saya bentar, agak jalan. Iya Mas, tadi ada yang minta tutorial untuk install Composer sama PHP-nya tadi. Ini share screen-ku di halaman apa ya? Di website Laravel-nya. Website Bentar, Laravel aku ya Kak? agak update. Firefox. Oh ya, masih nggak update, bentar. Sebentar guys. Ini kelihatan apa sekarang seleksinya? Masih belum kelihatan. Halo. Oke, bentar. Mungkin sambil menunggu Mas. Udah bisa? Udah kelihatan semua belum? Udah ya? Oke. Silakan Mas. Oke, mungkin ada yang bingung install tadi. Yang pertama kita kalau di Windows bisa install ini. Bisa buka di halaman ini. Saya share. Ini bisa sesuaikan aja.
Yang terbaru yang 8 yang bawah sendiri nih. Terus untuk instalasi komposernya sendiri bisa di halaman ini. Udah ada kesulitan atau udah install semua? Saya sebenarnya sudah. Komposernya komposer dan PHP belum. Kalau yang di PHP kayaknya udah gabung sama yang SAM sih. Mungkin komposernya bisa dibantu Mas Bagus untuk yang di Windows. Oke, bentar. Aku coba share screen bentar dulu ya.